Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sahala li'ibadihi turuqul ibadah wa tabi'a lahum mawasimul khairat litazdani awqatihim bit ta'ati wa tu'mat. Nahmaduhu ala asma'ihil husna wa sifatihil ulya wa ni'amihil lati la tanhasar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-ahadus samadul mutafarridu bil khalqi wat tadbir. Wa kulli syai'in indahu bi ajlin muqaddar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ansaha man da'a ila Allah bashar wa andar. Wa afdala man ta'budullah wa shalla wa zaka wa shoma wa hajja wa i'tamar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in lahum bi ihsanin ma ba'da sabah wa anwar wa sallama taslima. Amma ba'd. Fa usikum nafsi ayyuhal muslimun bitaqwar rahman fa ya khairun ma yatajammilu bihil insan. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah.
Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Dialah zat yang pantas dipuji. Ungkapan syukur dengan sebenar-benarnya hanya kepada Allah. Syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan dan karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini, hari yang penuh barokah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mewujudkannya melalui ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah dan teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah, Tuhan yang telah menjadikan agama ini sebagai petunjuk dalam membimbing kita kepada kebenaran. Agama yang menanamkan nilai penting tidak saja pada aspek rohani, tetapi juga jasmani. Bahkan hanya agama Islamlah yang benar-benar menempatkan akal untuk berpikir dan hati untuk berintuisi sebagai fakultas-fakultas terpenting yang mengawal setiap sisi kehidupan manusia. Tidak ada agama lain yang sempurna selain Islam, yang memberikan porsi paling adil dan seimbang, atau tawasud dan tawazun, antara sisi materialisme dan sisi spiritualisme, antara zahir dan batin, antara nalar dan intuisi, bahkan yang tekstual dan kontekstual. Sehingga Islam benar-benar mewujud dalam kerangka rahmatan lil alamin, dalam entitas yang solihun likulli zaman wa makan. Bersyukurlah kepada Allah, sebab kita beruntung ditakdirkan menjadi muslim pada saat di mana banyak di antara manusia justru disesatkan karena akal dan hati mereka tertutup untuk menerima dan mencari kebenaran. Hadirin jamaah Masjid An-Nas yang dirahmati Allah, syukur merupakan bagian dari nilai moderasi beragama, sehingga muslim yang moderat tidak bersyukur sebatas ucapan, terlebih ungkapan, namun dibuktikan melalui iman dan kegiatan amal soleh. Amal merupakan wujud nyata dari pengungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman yang hakiki adalah meyakini Allah dalam hati secara mantap, yang dibuktikan oleh selarasnya ucapan dan juga perbuatan. Itulah nikmat Allah, nikmat yang terbesar yang ditanamkan kepada mereka yang diberi anugerah dan hidayah. Demikianlah iman merupakan nikmat yang terbesar, sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat 3. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Terlalu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Bahkan Allah tidak pernah memilih-milih kepada siapa nikmat-nikmat itu diberikan. Sehingga pantas jika seandainya kita menghitung-hitung seberapa banyak nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan pernah dapat dan sanggup menghitungnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita saat ini berada di tahun politik, di mana terdapat aura kontestasi yang semakin kuat dirasakan. Kontestasi politik hendaknya dapat dijadikan sebagai ajang silaturahim untuk saling memberikan rasa nyaman, rasa aman dan tentram di antara sesama muslim, sekaligus ajang dalam berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam mengungkap kesalahan atau keburukan orang-orang yang tidak kita sukai atau kita benci. Penting juga untuk diingat bahwa Allah memberikan nikmat lain yang ditanamkan ke dalam hati seorang muslim, yaitu nikmat persaudaraan. Sebagaimana hati kita
telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa nyaman dan damai, menjauhi permusuhan dan kebencian. Persaudaraan dan persatuan adalah bagian dari nikmat Allah yang telah Allah berikan, sedangkan kebencian dan permusuhan tidak dihitung sebagai nikmat yang Allah berikan. Demikianlah ketika Al-Quran menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah, hati yang nyaman karena persaudaraan merupakan nikmat Allah, dan demikianlah yang Allah kehendaki kepada setiap manusia. Allah senantiasa memerintahkan untuk mengingat setiap nikmatnya, dan nikmat persaudaraan tentu saja keberuntungan bagi kita, sebab permusuhan dan kebencian kepada sesama hanya akan mengantarkan kita ke jurang neraka. Dengan demikian, kita patut bersyukur bahwa hati kita telah ditundukkan oleh Allah untuk saling menghormati dan menyayangi, sekalipun kita beda ormas, beda mazhab, beda pemikiran, bahkan beda pilihan politik, tapi untuk selalu mensyukuri nikmat Allah dan bukan malah kita ingkar atas nikmatnya. Persaudaraan adalah nikmat, mendorong kepada rasa syukur yang besar, sedangkan kufur nikmat tentu saja adalah ingkar terhadap nikmat Allah yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, jagalah keutuhan umat ini dengan berupaya sekuat tenaga menjaga keharmonisan seluruh rukun-rukun agamanya, sebagaimana kita menjaga rukun-rukun seperti salat, rukun zakat, rukun puasa, dan juga haji. Sebab keutuhan suatu umat bukan hanya pada soal bagaimana kita menerima setiap keragaman, atau tentang bagaimana kita saling menghargai setiap perbedaan. Namun keruntuhan suatu kaum lebih banyak diakibatkan oleh tercabutnya rasa syukur di dalam hati kita masing-masing. Untuk itu perkuat iman dan tauhid kita dengan cara mensyukuri nikmat dan selalu menghadirkan Allah di dalam setiap sisi kehidupan kita. Menarik kita ketika kita menyimak salah satu nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalamah wajah. Beliau pernah menyatakan, "Ya Ilahi, kafani izzan an takuna li rabban, wa kafani fakhran an takuna laka abdan." Ya Tuhanku, cukup bagiku kehormatanku karena telah menjadikan Engkau sebagai Tuhan, dan saya merasa bangga bahwa saya telah menjadi hamba dari Engkau, wahai Tuhan. Hendaknya kita tidak menggantungkan kenikmatan kepada makhluk, tetapi gantungkanlah kenikmatan itu kepada Allah. Pilihan terbaik seorang muslim adalah kebanggaan dirinya menjadi hamba bagi Sang Khalik, dan kemuliaan dirinya adalah karena bangga memiliki Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perlu juga dipahami bahwa memilih dalam konteks politik adalah perkara mubah yang dibolehkan oleh syariat, tetapi menggantungkan kesejahteraan apalagi meyakini bahwa pilihan politiknya akan membawa keberkahan dan juga kesejahteraan sama dengan menggantungkan harapan kepada makhluk. Hal ini dikhawatirkan akan menggerus dan mengikis keimanan dan ketauhidan kita. Dengan demikian, tetaplah berharap kepada Allah, sebab agama ini adalah harapan bagi setiap orang-orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, bagi mereka yang benar-benar beriman, sikap ridho atas segala apapun yang terjadi sudah menjadi ketetapan Allah,
sikap terbaik seorang mukmin adalah bersyukur atas ketetapan Allah yang baik dan bersabar terhadap ketetapan Allah yang dianggap oleh kita kurang baik. Faktanya, sebagai seorang mukmin, mereka akan selalu menganggap bahwa apapun yang terjadi merupakan suatu kebaikan dan tidak pernah merasa sedikit pun sebagai suatu keburukan. Sebaliknya, sikap seorang mukmin seperti ini juga ketika diuji oleh suatu musibah, mereka bersabar dan tetap menganggap itu sebuah kebaikan. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, inna asabahu ma yuhibbu hamidallah wa kana lahu khair, wa in asabahu ma yakrahu fasabaru kana lahu khair, wa laysa kullu ahadin amruhu kulluhu khairun illal mu'min." Saya kagum dengan sikap seorang mukmin, sebab sungguh segala hal selalu menjadi kebaikan baginya. Jika ditimpa sesuatu yang mereka sukai, mereka senantiasa memuji Allah dan baginya adalah sebuah kebaikan. Dan jika ditimpakan akan sesuatu yang tidak baik, mereka bersabar dan dianggap itu adalah juga sebuah kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, hari Jumat merupakan hari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari yang bergembira bagi umat muslim di seluruh dunia. Hari yang diliputi maghfirah, barakah dan rahmah yang Allah khususkan bagi mereka orang-orang yang beriman, dan sebagai bentuk penghormatan atas kegembiraan yang mereka lakukan. Firman Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Berbahagialah atas segala karunia dan rahmat Allah yang senantiasa mengiringi setiap sisi kehidupan kita. Kehidupan orang-orang yang beriman yang yakin bahwa karunia Allah dan rahmat Allah lebih baik dari apa saja yang telah mereka kumpulkan di dunia. Selama segala apapun yang telah kita kumpulkan ternyata tidak sebanding sedikit pun dengan kurnia dan nikmat Allah yang mencapai dan menggapai seluruh alam. Hadirin yang dirahmati Allah, pantas jika Islam merupakan agama yang paling diridhai Allah, karena agama ini mengusung nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbad-din indallah al-hanifiyatus samhah," bahwa agama yang diridhai Allah adalah agama yang cenderung kepada kebenaran dan juga lapang dada atau toleransi. Selaras kiranya jika kita mencoba untuk mendefinisikan apa itu arti agama yang ditulis oleh seorang ulama besar, Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Beliau menulis, "Airfan wa wad'un ilahiyun sa'ikun lidabil uqul bi ikhtiyarihim al-mahmud ila ma huwa khairul lahum." Kearifan yang menempatkan Tuhan sebagai zat yang membimbing orang-orang yang berakal dalam memilih sesuatu yang pantas sebagai sebuah pilihan terbaik bagi mereka. Islam juga merupakan agama yang menerapkan nilai-nilai keseimbangan di dalam hidup, menjaga di antara dua titik ekstrim yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas melarang umatnya untuk bersikap gulu atau berlebih-lebihan dalam hal beragama. Wa iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Kata Rasulullah, berhati-hatilah dengan sikap yang melampaui batas dalam hal beragama, karena sungguh telah hancur orang-orang sebelum kamu karena bersikap berlebihan dalam hal agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah bi'adil jam'i wal a'yad, ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
jami'un nas liyaumi la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairatullahi minal ibad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamil ashhad wa sallimu tasliman katsira amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab hanya dengan ketakwaan manusia menjadi bermanfaat bagi yang lainnya dan memiliki derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak saja berarti naik ke tingkatan yang lebih dekat kepada Allah melalui serangkaian ibadah yang bersifat mahdoh, tapi takwa juga menurun, membumi dengan cara meneladani sifat-sifat Tuhan Allah sebagai zat yang maha kasih dan sayang kepada seluruh makhluknya, sehingga dengan ketakwaan akan membentuk karakteristik dan kepribadian seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, selalu dibutuhkan, dihargai, dan senantiasa menebarkan kemanfaatan kepada sesama. Di khutbah kedua ini mari kita sama-sama dengan menengadahkan tangan, kita berdoa dengan penuh harap dan ikhlasan kepada Allah agar harapan-harapan kita semua dapat terjawab dan dikabulkan oleh Tuhan Sang Maha Pengelola kehidupan dan juga kematian, sehingga menempatkan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang dhaif, yang berharap, yang selalu berharap dan menggantungkan seluruh kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya, fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fadna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi 'azmatika an nuqtala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka an tahfadna bi hifdzik wa an takla'anna bi ri'ayatik wa an tadfa'ana anna al-bala wal baba wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha batan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa atiq raqabana wa raqaba walidina minan nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wahma hawzat ad-din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur bihim dinika wa a'la bihim kalimataka warzuqhum al-batinah as-salihah an-nasihah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim al-jalil yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.